Tuh, lagi Pak Budi sama Mbak Binti pagi-pagi tuh senang sekali kayak gitu. Selalu bersahaja menyambut pagi. Aku tuh sayang banget kayak gitu loh. Kapan ini aku di pinggir sawah? Lama sekali. Ya udah, aku kemarin jalan-jalan ke Tambak. Sekarang aku mau persiapan buka puasa. Buka puasa sahur, aku mau bikin rendang. Jadi kayak gitu seharusnya aku nggak setiap hari ya. Tapi supaya tahu kalau kalau perempuan ya, aku kepingin kalau laki-laki ya yang sudah sukses mungkin ya. Berangkat dulu nih. Yang sudah sukses jadi pegawai bank kayak gitu. Jadi insinyur komputer coba buat kayak gitu. Adikku mana nggak ada buat kayak gitu. Nggak tahu lagi kalau dia ala-ala wartawan ya, mungkin eksplor desaku, desa orang mungkin. Kan teknik komputer ya adik aku. Satunya pertanian, satunya pegawai negeri perempuan juga kayak gitu. Berempat ini coba eksplor kayak gitu. Hari-harinya ngapain? Mbaknya jadi ibu rumah tangga sejati. Aku sekarang mau ke pasar. Pasarnya yang deket kecamatan aja ya. Kesempatan terakhir aku ya jadi ibu rumah tangga kayak gitu ya, mataharinya kayak gitu. Rame, cerah sekali ini di pasar. Hidup aku kayak wartawan drama-drama. Hari ini aku tak nang pasar fisik, aku cari daging tuh. Ini seneng aku lihat dimasak Uzan. Usus gak ada Pak usus? Ada. Matur nuwun Pak. Sekame Pak aku. Daging. Ini bumbu bisa. Asik, banyak pilihan. Pokoknya aku mulai sedih loh toh beli daging aja. 9 kurang 2 menit sampai rumah. Aku cuman belanja itu daging sapi 1 kilo ya, dan bumbunya itu aku kira-kira habisnya 133 ribu kayak gitu. Aku nggak berani ngabisin uang banyak ya kayak gitu karena tuh anak aku masih ya terprogres banget hari ini. Setiap hari gimana, jangan rumahku yang lain sudah bagus semuanya kayak gitu. Yang rumahku yang ini aja ya nanti terprogres kayak gitu sampai ala media sosial kayak gitu. Nanti anakku eh, nggak ada beban lagi kayak gitu. Mama tidur dengan tenang kayak gitu. Masa tua mama tenang kayak gitu. Aku mau bikin, adik-adikku tuh udah save kan, ada sarjananya, ada warisannya, orang tua juga pernah jadi kepala desa kayak gitu. Menurut aku itu basic yang sangat sangat apa ya, mendasar sekali bagaimana hidup bermasyarakat. Menurut aku gak usah nasihat panjang lebar, ini benar-benar kisah sejati aku sebagai ibu rumah tangga dan menemani saudara-saudara onlineku ya yang masih kayak aku dulu kayak gitu. Kalau dulu mbahku yang punya sawah ya jelas ayo. Mbah sing sugih ya mesti ayo kayak gitu. Mbahku yang punya sapi, bapakku cuman ayam ya, beternak ayam kayak gitu. Yang ringan-ringan lah. Karena anaknya banyak kayak gitu.
Dan selisihnya 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun kayak gitu loh. Iya, masalah ya ampun kayak gitu aku. Nggak apa-apa ya namanya temen aku jadi direktur, temen aku jadi bos kayak gitu ya. Kalau aku masih kekanak-kanakan, beliau juga yang membentuk itu profesinya kayak gitu loh. Dalam hati kecilnya dia pasti kehilangan mamanya, papanya. Aku juga kayak gitu, ibu rumah tangga, orang tua profesi aku. Tapi aku sebagai anak ibu ya, gak tahu aku. Dimanja mungkin, gak tahu aku gak boleh masak. Wih, gawat. Tapi ibuku udah save kalau suamimu kayak gini, kamu harus gini. Itu nasihat implisit yang aku terapkan aja, ngalir aja kayak gitu loh. Mau marah, mau emosi, ngalir aja kayak gitu. Sekarang aku mau bikin rendang ya, buat persiapan puasa. Setahu aku, sidang isbat itu tanggal 17 Februari. Wah, aku tahu sekali tuh. Sekarang, dulu baca koran. Sekarang aku gak ada kemampuan baca koran, jadi aku gak ada tuh. Kalau mau lagi ya, aku harus cross check di TV-TV nasional kayak gitu. TV-TV internasional juga bisa sih sebenarnya. Sebenarnya koran aja, langganan koran kayak gitu kalau mau berita yang aktual kayak gitu dan terpercaya. Itu ada TV, SCTV ya. Slogannya sudah ada semua. Aku kalau lagi marah-marah nggak suka aku edit, aku edit, aku edit. Padahal hatiku tuh marah kayak gitu loh. Membakar, membakar semangat. Kok masih ada ya kayak gitu. Keluargaku di ngepoh gimana ya kayak gitu di desa aku kayak gitu. Masih ada kandang kayak gitu. Halo, masih ada kandang. Halo. Setahu ibuku bilang, "Li, anaknya ini, Mbah ini dapat orang Malang. Malang mana, Bu? Malang Selatan. Oh, deket Gunung Kawi, Bu." Iya, kayak gitu. Anaknya siapa? Nggak tahu. Petani juga mungkin kayak gitu ibu aku. Makanya kalau aku pilih kayak gitu sebenarnya dalam hati aku pilih petani yang di ujung dunia, di ujung dunia manapun kayak gitu. Apa suami aku nggak kasih kesempatan aku memilih lagi kayak gitu. Pasti aku milih kok kayak gitu. Caranya komen aja sebentar, bikin penasaran terus kayak gitu. Ya aku sih yang salah kayak gitu. Harusnya aku dikasih roti itu bilang aku nggak bisa tidur langsung kayak gitu ya. Kenapa? Aku takutnya ke kampung kampung itu kampung dukun aku tercemar kayak gitu loh. Padahal dia bener-bener pinter kayak gitu loh. Kalau aku kan sulapan ya pinternya. Kaitannya kayak gitu sih. Coba aja dibentak-bentak lagi. Pasti dia nggak mau bikin lagi daily vlog. Tetep. Ini jadinya aku ratu ngeyel. Ya nggak apa-apa. Aku yang penting masih inget itu besok tanggal 19 Februari udah mulain puasa. Aku lupa tuh. Biasanya itu yang ngingetin mbah aku. Biasanya mbahku hafal sekali. Ya puasa Syawal dan sebelum pokoknya yang sunah-sunah itu hafal. Apalagi yang wajib ya nggak pernah ketinggalan. Bahkan pakai kateter itu ya. Mbah aku pakai kateter kan. Itunya. Katanya pas sakit itu masih sholat. Kayak gitu. Yang penting kan bersih ya kayak gitu. Kateternya kan dibawa kantong kayak gitu loh. Mbakku masih sholat kayak gitu. Meskipun pakai kateter kayak gitu. Ibuku waktu itu udah kadang udahlah dikir aja kayak gitu. Berbeda pendapat sih antara mbah aku yang dari pertua bapakku namanya juga aja ya Muhammad Syahid, ibuku Fatimah kayak gitu loh. Kan istri ya kayak gitu loh. Istrinya Muhammad Syahid kayak gitu loh. Ibu dikir aja kayak gitu. Sakit gak kuat kayak gitu. Gak, ibuku udah kayaknya gak kuat waktu itu. Ya, dikir aja istighfar kayak gitu. Ibuku bilangnya dikir. Ibu gak mau istighfar. Ibu gak salah kayak gitu. Ibu gak salah kayak gitu. Ibu harus dikir aja. Kamu juga kalau nggak bisa tidur harus dikir kayak gitu. Udah aku mau. Kalau yang kayak gini gak mau aku edit karena ini kayak wahyu tapi
wahyu buat aku ya, buat aku wahyu kayak gitu. Tapi ini buat sekarang itu stand up komedi kayak gitu, berdakwah ala stand up komedi. Tapi ilmuku masih segini loh, kayak gitu. Jangan-jangan temen aku yang udah tahu medsos kayak gitu, jangankan ikut agama aku ya, yang terlibat di medsos aja insya Allah sudah paham dengan setiap agama kayak gitu, mengajarkan kebaikan, istiqomah kayak gitu. Apa li istiqomah kayak gitu, konaah apa kayak gitu. Istiqomah itu itu keteraturan disiplin kayak gitu. Kalau konaah, hati yang selalu merasa cukup, rasa bersyukur kayak gitu. Meskipun hutang kayak gini aku sampaikan kayak gitu, kenapa kamu hutang masih bisa ketawa, bisa tertawa kayak gitu. Karena aku punya sandaran bahu yang paling kuat ada Tuhan kayak gitu. Selain suami aku kayak gitu. Sahabat aku, teman-teman aku itu gak mungkin Pak suami kayak gitu. Pak suami aku bohong gak mungkin kayak gitu. Kalau dia gak cinta lagi sama aku, pasti aku dipulangin kayak gitu. Kalau sahabat aku itu pasti tahu suami aku kayak apa. Udah aku mau, aku masak lodeh belum habis, aku udah bikin rendang kayak gitu. Semangat aja. Tahapannya memang kayak gitu. Aku nggak bisa langsung jadi penyanyi mungkin karena Muklas Adi Putra itu nggak ada lagi ya. Mungkin dapat royalti udah kaya kayak gitu loh. Jadi pengusaha udah nggak harus aku terlihat kayak gitu loh. Aku kan mau juga sebenarnya kayak gitu. Cukup segitu aja 2001 video aku nggak perlu nampakin wajah aku lagi. Tapi aku masih penasaran kayak gitu loh. Mungkin sampai rumah ini aku nggak tahu. Dan tidak harus setiap hari sebenarnya, tidak ada agama aja tidak dipaksa, apalagi bekerja ya kayak gitu. Yang penting kan aku maunya itu disiplin, itu terbentuk kayak gitu. Kalau kamu udah terbentuk disiplin di sini kayak gitu, jangan dibalik-balik ya kayak gitu. Ada yang itu agamanya dulu, nggak apa-apa, terserah kayak gitu. Kalau anakmu cuma dua kayak gitu loh. Kadang disekolahkan pondok pesantren kayak gitu supaya disiplin sholatnya. Itu kata Ustadz lagi ada lagi kayak gitu penopang kayak gitu. Ustadz bilang kalau kaya itu harus Islam kayak gitu. Orang kaya itu orang Islam, harus Islam kayak gitu. Ada lagi semua agama Islam itu bersaudara. Ya kayak gitu. Setumpah darah Indonesia itu juga bersaudara. Tapi ada hadis, hadis lagi. Kalau kita minyak kayak gitu. Aku anak petani, dia anak nelayan. Sekarang ganti lagi ya dia profesinya merambah ke langit yang biru. Aku bingung ngejarnya kan kayak gitu loh. Ya udah aku membumi aja kayak gitu. Daripada ngejar dia, suka kan ubi jalar warna ungu, warna oranye kayak gitu. Apalagi aku di laut lagi kayak gitu, cari tebalan kayak bapringgo. Aku nggak pernah cari ubur-ubur. Ya pengalaman aku di laut itu cari di Tanjung Tembaga itu, cari ubur-ubur. Udah pernah kan ke sana? Itu dekat sekali kan kayak gitu. Aku jalan kaki, kalau kadang naik sepeda kalau kalau bulan puasa itu. Maklum anak kampung kan kayak gitu. Kalau sebelah sono masih agak elit kan. Lebih elit di sana ya. Kalau di sebelah sono kampungan banget kayak gitu loh. Deketnya rel kereta api ke sana itu kan ya. Aku cari ubur-ubur itu naik sepeda ontel aku sama teman-teman aku, tetangga aku sebelah itu Lili Agustina itu. Itu namanya Lili juga loh. Kemudian sepupu aku banyak kayak gitu. Ya udah berangkat ke sana. Sepupuku kumpul di situ semua kan. Kayak gitu loh. Aku bikin kayak gini aja 11 menit ya aku. Makanya aku suka yang pendek-pendek sih. Sebenarnya kamu 20 menit seharian aja nggak apa-apa kok kayak gitu loh. Apa yang kamu kerjakan hari ini kayak gitu. Jangan takut mati. Ada Allah kayak gitu. Tapi Pak suami aku senang sekali dia sebenarnya. Mana videonya kayak gitu.
supaya ini jadi warisan intelek kayak gitu buat anaknya. Aku beli bumbu sama daging. Aku bikin rendang buat sahur. Ini awet ini. Kayak gitu loh, semua punya sapi kok. Kenapa nggak bikin rendang aja? Ini 120. Ini tadi 13.000, 15.000 sama sak masaku nih. Jeruk purut aku tinggal ambil di depan. Aku mau masak, mau ambil jeruk purut di depan. Aku tinggal petik aja. Belum ada yang tahu ya. Udah kok ngikuti kok. Masa cuma sedikit. Itu dana sak hektar rumahnya. Tanahnya kok rumahnya. Segini aja. Tuh, segini aja. Ibuku bilang kayak gini. Depan rumah Bu, ada belimbing kayak gitu, belimbing buah yang mau tak beli itu. Loh kok orang Solo kok ada belimbing? Kan cuman segitu ya, pikir ibu aku. Udahlah, ibu ini gimana sih kayak gitu. Tak tanya dulu. Tak tanya dulu ya Bu. Siapa tahu. Biasanya kan orang Solo kan kayak itu. Ibuku bilangnya kayak gitu. Gitu ya. Sepetak kayak gitu ya. Aku tanemin tuh. Lebih parah anaknya. Mangga, bunga kenanga, kemudian jeruk purut untuk sambal itu, jeruk krikit itu namanya. Terus daun jeruk kayak gini. Daun jeruk, kemudian apalagi ya, banyak bunga-bunga juga, belimbing kayak gitu. Keranjingan jadinya aku kayak gitu. Padahal cuman berapa itu ya, tapi lumayan lah kayak gitu. Ibuku udah tak tebang aja daripada ibuku nggak suka kayak gitu loh. Terus nyapunya juga kan belimbing tuh kecil-kecil daunnya. Kamu nanti nyapu-nyapu di sana nggak apa-apa Bu. Rumahnya kecil kok. Aku tuh maksa minta dibelikan rumah. Harus pendapatnya itu harus muat, harus kuat kayak gitu loh. Harus kekeh kayak gitu. Akhirnya ibuku jual mobil satu-satunya itu kayak gitu. Mending punya mobil dua. Dulu pernah dua sih, sedan sama pickup. Itu ibuku second itu belinya itu sedan tuh second. Tapi kalau untuk bawang merah, bapakku tuh beli yang baru karena tuh makanan kayak gitu loh. Kalau bangunan, tuku bangunan itu reot-reot ya. Soalnya kan batu bata kayak gitu kan, semen, pasir, jelek-jelek sekali asalkan jalan kayaknya. Aku lihat itu beberapa ya, ada yang kasih bagus, pokoknya nggak baru kayak mobil buah-buahan ya kan, karena bawang merah kan, semangka dulu itu. Ya bayangin aja kalau aku punya halaman sehektar ya. Kamu bayangin aja wis, pasti aku nanam empon-empon. Padahal nggak suka masak loh Li. Ya lama-lama kalau sudah punya anak kayak gini, punya 2 anak itu ya, passion itu udah keluar kayak gitu loh. Makanya ini semuanya kebahagiaan yang sangat apa ya, menurut aku syukuri kayak gitu. Sahabat aku ngasih kesempatan aku kayak gitu. Sebelum masa tua aku, keriputmu juga terdeteksi kayak gitu. Kamu bisa apa aja terdeteksi kayak gitu. Jangan baper ya kayak gitu. Awas yo, jatahku mbok kabeh. Aku di omah tok kalau gak iso lapo-lapo ngono lho. Aku cuci dulu ya, supaya ya namanya juga mau dimasak pasti dicuci. Kalau perlu disabun. Kan sudah ada sabun buat makanan ya, buat apa, buah dan sayur kan udah ada. Sabun buat buah dan sayur. Air kayak gini udah habis 2, tinggal 1. Suka belanja ya, kebetulan kalau nggak ada uang itu aku bingung kayak gitu loh. Jadinya aku kerja aja kayak gitu supaya ada impact kayak gitu loh. Terus aku itu ya, Pak suami aku bilang, kamu tuh beli Nutrisari
Pak suami aku setiap pulang kerja makan tuh minum nutrisari kayak gitu. Makan itu, minum nutrisari. Aku loh setiap hari nggak sempat minum nutrisari itu kayak gitu loh. Nah kenapa kamu nggak minum itu nutrisarinya kayak gitu loh. Dia setiap hari, ya ampun, aku bingung. Harus hemat, apa aku harus tahan itu minumnya. Aku sibuk kayak gitu. Ada 3. Aku mungkin sibuk, nggak sempat minum nutrisari. Yang kedua aku harus hemat. Yang ketiga aku ini kebutuhan tapi aku lupa kayak gitu. Kayak enak yo sampean. Aku nggak capek sih belanja kayak gitu. Kalau habis yo aku disuruh hemat-hemat kayak gitu. Kamu sendiri kayak gitu. Sampai aku potong rambut ini nggak gimana ini kayak gitu. Harusnya aku rambutku tuh panjang kayak gitu. Paling nggak ngandan kayak SMA dulu kayak gitu. Ya, kalau lagi bulan puasa diingat-ingat ya, mulai tanggal 19 itu warning. Boleh masak vlognya, tapi gak boleh minum itu. Karena kadang-kadang kan gak semuanya berpuasa kan kayak gitu. Ngaku. Enggak. Bukan jaga image kayak gitu loh. Supaya yang nggak berpuasa itu jadi lebih empati kayak gitu loh sama yang berpuasa. Kalau orang alasannya lupa terus, aku juga bisa kayak gitu loh. Tapi aku nggak bisa bohong, karena orang lupa ya lupa. Tapi aku tuh harus hati-hati dari tanggal itu ya. Sampai itu aku nggak boleh. Makanya aku dari awal bulan Ramadan, mendekati bulan Ramadan itu aku sudah gak banyak-banyak nampain. Kecuali memang dia review makanan mungkin pas malam gitu ya. Nggak apa-apa pas sahur, pas buka kayak gitu. Nggak apa-apa kayak gitu. Kalau pas siangnya kan aku soalnya sensitif banget itunya aku, video aku per hari. Kegiatan aku per hari. Bayangkan ya, kalau aku lupa sedikit ini nggak akan dapat berkahnya ini kayak gitu. Masa bulan puasa ngunyah-ngunyah seenaknya. Aku dulu tuh puasa loh kayak gitu. Aku sekarang caranya minum Melanta gimana? Caranya minum Promah gimana kayak gitu. Tapi aku belajar pelan-pelan kayak gitu. Siapa tahu bulan ini bulan aku kayak gitu berpuasa dengan vlog aku kayak gitu. Siapa tahu aku kuat. Kadang-kadang aku mencoba itu sampai kayak anak kecil lagi kayak gitu loh. Sampai jam 12 tuh nggak perih. Terus kayak gitu sampai jam 3. Kadang-kadang jam 12 itu udah perih kayak gitu loh. Aku buka kayak gitu. Kalau aku minum obat umum ya, namanya Promah kayak gitu aku nggak berani. Katanya sebelum buka ya, sebelum sahur kayak gitu. Apa sudah buka kayak gitu. Aku nggak tahu jelasnya. Aku harus ke dokter sebenarnya. Iya kalau gitu, kalau kayak orang kaya sekarang kan kayak gitu. Dikit-dikit ke dokter kayak gitu. Dikit-dikit aku malu kayak gitu aku. Ibuku gak kayak gitu, puasa terus kayak gitu loh. Aku gak boleh ngelarangin ibu puasa, gak mau dilarang. Aku harus puasa kayak gitu. Sibuk banget bikin, kan biasanya acara tetap ada ya kayak gitu. Bikin ketupat kayak gitu. Ya ngurusi takjil biasa ya kayak gitu aku. Memasak keluarga itu juga bagian dari ibadah sebenarnya. Sebenarnya loh. Tapi kalau orang tua apa orang hamil ya harus bayar fidyah. Kalau menyiapkan buka kayak gitu sebenarnya boleh puasa, wajib, sifatnya tuh wajib. Kalau di Katolik sama Kristen itu namanya pantang kayak gitu. Kalau kamu pantang yang kamu suka, misalkan pantang coklat, suka strawberry, bayangin aja aku suka makan ya. Ya udah kamu masuk agama Islam aja masih pilih-pilih. Masih pilih-pilih sih. Iyalah, soalnya nggak ada ibu kan. Pikir aku kan kebebasan kayak gitu loh. Tapi pak suami aku ya kayak gitu. Imamnya kan pak suami aku. Kayak gitu. Kalau laki-laki tuh harus puasa karena dia menentukan rezekinya kayak gitu. Berkah apa tidak itu suami kan kayak gitu loh. Kalau aku sih sebenarnya pingin puasa ya. Niat itu insya Allah diijabahi sama Tuhan. Ini mungkin minuman terakhir yang aku minum ya, leci. Buah leci itu nggak ada lagi di pinggir-pinggir jalan, itu kemana ya. Sedih aku.
Leci itu kayak rambutan, kayak kelengkeng. Jadi leci. Itu impor itu ya. Masih impor. Masa impor? Kayaknya yang masih dibudidaya itu kelengkeng. Belum sampai leci. Leci itu impor. Ini aku mau minum leci. Ini pakai air putih aja. Ini asupan vitamin C itu jangan lupa ya. Pak suami aku setiap pulang kerja itu, aku yang belanja. Pikir aku kalau lihat dia, kok aku lupa ya tadi pagi mau. Kenapa kamu nggak minum sendiri kayak gitu? Kok nggak minum aja, Pak suami aku. Aku bingung, mau hemat, apa lupa? Aku bingung kayak gitu. Apa vitamin? Aku bingung kayak gitu. Udah aku mau mulai beraktivitas hari ini. Cucian udah nggak ada, cuci piring apalagi itu masih sedikit kayak gitu. Kemarin itu aku udah sampai malam aku bersihkan rumah aku dan aku tidur dengan terlelap kayak gitu. Tidak, tanpa mimpi, sumpah nggak mimpi aku. Bangun udah seger kayak gitu, kerja lagi kayak gitu. Bersahaja kan kayak gitu. Cuman rumah ini aja yang belum beres. Rumah aku beli sendiri. Ala-ala pokoknya pikir aku ya kayak gitu, bercocok tanam ala-ala, masak ala-ala kayak gitu, nggak muluk-muluk. Bersihkan itu dagingnya ini ya kayak gini kayak gitu. Pak suami aku nggak usah pakai mbak kayak gitu. Orang kalau sudah kaya nggak mau jadi pembantu kayak gitu. Masa iya kayak gitu, sama aja ibu rumah tangga pembantu ya sama aja kayak gitu. Malah enak digaji kayak gitu. Jadi itu mikiri sak cinta-cinta ya kayak gitu. Sampai aku ya Allah hapuskan cinta dalam hatiku kayak gitu. Cinta pada ini, aku tuh nulis supaya konsisten kayak gitu. Masih ada cinta, masih ada kasih kayak gitu loh. Padahal hatiku masih marah aja kayak gitu loh. Ya ibu aku nyuruh kerja apa aja gak usah masak. Tapi ya intinya aku tetap 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 masak lah bu kayak gitu kan. Aku kerja di suami itu apa aja kayak gitu, antar jemput kayak gitu loh. Mau kayak aku gila banget kayak gitu loh. Iyalah, sarjana kayak ibu rumah tangga sarjana kayak gitu. Mau harga berapa? Ini aja masih ngutang. Ya, aku masih ngutang. Pakai air mengalir. Udah bersih. Tuh, dipotong-potong. Mama potong kayak gini. Tipis-tipis kayak gini. Biar empuk ini. Mama tadi bilang pakai yang daging empuk ya Pak. Mau tak bikin rendang buat bulan puasa aku kayak gini. Dipilihin yang bagus. 120 per kilo. Ya, ini aku potong-potong kayak gini. Nanti mengkeret deh ini deh. Kayak gitu. Jadi bisa jadi kecil kan direbus terus ya sama. Biasanya dikasih serundeng juga. Sama santan. Aku pakai santan bubuk, serbuk. Udah kayak gini aja. Ya Mal. Mudah ini kalau bulan puasa ini pas banget bikin rendang. Karena dikukus-kukus semakin empuk kayak gitu loh. Jadi aku tuh orangnya nggak mentang-mentang tuh. Aku apa sarjana, apa SMA, buat aku ibu rumah tangga itu segalanya kayak gitu. Mau aku masak, mau aku antar jemput. Iyalah kayak gitu. Dan aku dipercaya banget sama pak suami aku. Dia amanah kok kayak gitu, tiap hari kayak gitu. Bikin vlog kayak gitu. Nggak ngapa-ngapain ya dek ya, terdeteksi ya sayang. Ngapain mama setiap hari ya sama anak-anak aku. Ini kayak gini deh dek, enak ini empuk nanti buat sahur ya. Kapan ya, tanggal berapa? Besok. Ini udah selesai sayang, segini nih taruh sini.
Ini aku cuci semuanya ya, yang rapi ya. Tuh motongnya itu yang harus itu sesuai dengan serat-seratnya kayak gini. Ada aturannya loh ya. Ya, itu serat-seratnya biar nggak gampang hancur. Tuh serat-seratnya tuh kayak gini. Tuh aku tuh dari baca koran, media sosial. Ini kayak gini nih bagus seratnya tuh kan. Nah, jadi ini kalau nyuwir kayak gitu bagus, gak mudah hancur kayak gitu loh. Ya, udah siapkan ini penggorengannya ya. Apa ini ya? Panci. Kalau ini pesto juga bagus sih, cepet kayak gitu. Tapi ini kan buat aku kukus-kukus nanti ya kayak gitu. Biar tambah empuk. Semakin lama semakin empuk. Nah, bumbu rendang yang ini ya aku beli di pasar. Sebenarnya ada juga loh. 7 ribuan sama aja sih. Kayak gitu. Rendang. Tuh bumbu rendangnya. Udah aku pakai 5 aja ya bumbunya. Banyak kan? Kalau yang 7 ribu itu aku cukup 2 aja. Kayak gitu. Kalau yang ini aku pakai 2 aja. Ini serbuk santan. Ya siap, aku pakai 2 aja. Tuh. Toh bumbunya sudah banyak ya. Aku masukkan ke sini semuanya. Termasuk ini. Ya, aku sudah bisa jepit menjepit. Ada yang jatuh, mesti ada yang jatuh. Aku cuci dulu. Jepit ini kan. Kalau darahnya masih merah seger kok. Mesti di pasar seger kok. Aku cuci dulu yang jatuh. Jatuh satu sayang sekali. Ini bisa mengenyangkan kayak gitu. Jangan dibuang. Yang ini aku nyalakan sedang aja. Nah, aku nggak suka. Aku nggak suka ada orang ketawa kayak gitu. Sekalian aja di vlog kayak gitu. Kamu ngapain seharian, jangan hanya ketawanya aja. Orang itu ya, miskin sedikit kadang-kadang jelek loh wajahnya kayak gitu loh. Iya, miskin sedikit aja jelek loh. Apalagi hatinya buruk kayak gitu loh. Kayak gitu loh. Jadinya kayak gini aku marah-marah sambil kerja. Menguras tenaga sekali sih kayak gitu. Aku kalau gak demi Al-Quran aku kayak gitu. Aku gak akan terusin ini kayak gitu. Yalah, wis gak entuk cinta sejati ya. Wis gak apa-apa aku ngono ono kok wis dalani ae sampai selesai kayak gitu loh. Sampai selesai kayak gitu tugas kamu di dunia ini. Kayak gini aja. Sampai layu dulu ya. Aku nggak menyerah kayak gitu. Iya, kayak gitu. Suamimu anak pejabat. Coba kamu dapat anak metani kayak gitu. Emang hina sekali ya. Tak pites kon ya kayak gitu aku. Masalahnya dia sudah kong kali kong sama setan ya. Iblis. Pelacur. Ah, aku harus bisa masaknya. Bahkan bikin bumbunya sebenarnya. Tapi ibuku bilang, gak usah bumbu jadi aja. Gak usah bikin repot mundur ke belakang. Gak boleh. Mau kurang manis, kurang apa tinggal sesuai selera. Kasih gula merah, kasih kecap. Kan suka kecap kadang-kadang ya. Kasih gula merah, kadang-kadang kalau mau manis. Kayak gitu. Udah layu semuanya, aku kasih ini air sedikit aja. Aku kasih ini aja. Udah tuh 1,5 biar gak banyak-banyak kayak gitu ya. Karena ini bumbunya sudah banyak. Masalahnya itu biar cepet empuk kayak gitu. Biar lekas empuk. Aku kasih tuh 2 jatuh 1. Jatuh separuh ini gak apa-apa. Biar cepet empuk ya. Ini makanan kesukaan aku. Kadang-kadang masih di itu dikasih serundeng. Aduh. Udah kayak gini aja. Nggak dikasih juga nggak apa-apa kok kalau pakai presto. Masalahnya ini aku pakai apa keramik kayak gitu. Segini nih masih kurang peralatan masak aku. Aku tutup ya. Nah, ini kira-kira
Nanti udah 30 menit mendidih, matikan kayak gitu sampai empuk. Kasih air lagi kalau habis kayak gitu. Kemudian mendidih, dimatikan lagi kayak gitu. Jadi hemat LPG. Dan ini ada proses kayak gitu. Dimana ada tutup kayak gini nih kan, sampai dingin lagi kayak gitu. Ada proses di sini. Itu sama dengan presto. Ini ada lubang uapnya juga. Nah, kayak gitu. Zaman sekarang ibu aku nggak mau nikah kalau nggak mau yang bagus-bagus peralatan masaknya. Baru kan, loh peralatan masak aku kayak gitu. Dia setiap hari kayak pengantin baru kan, peralatan masaknya bagus. Coba, tuh, aku habis berapa juta beli ini. supaya supaya cinta sejati itu mewabah kayak gitu ke rakyat kecil kayak gitu dan semuanya. Jadi presiden itu udah tenang kayak gitu loh. Mau bikin pabrik, tinggal rekrut. Mau bikin ini, tinggal rekrut kayak gitu loh. Mau bikin kantor, tinggal rekrut. Kayak gitu loh menurut aku itu kayak gitu. Kalau aku lihat media sosial, gitu aja ya. Aku mau sarapan kayak gitu. Masih ada lodeh aku, ikan asin. Ikan asin juga gitu. Masih tradisional. Ya. Dibuat yang home industri dulu, UMKM. Yang lebih higienis, terdeteksi. Itu dari dulu memang sudah ada barang-barang makanan tuh ya, kodenya sudah ada, apa itu home industri, apakah itu pabrik kayak gitu, dibuatnya kapasitas pabrik apa udah ada tandanya tuh di biasanya di barcode tuh ada di bungkus-bungkusnya. Selain expired sekarang halal kayak gitu. Jadi selektif lah semuanya, sekolah bahkan tempat hiburan jadi syariah kayak gitu ya kan. Jadinya aku berjilbab kayak gitu masuk family karaoke itu nggak enggan lagi kayak gitu. Lebih humi kayak gitu dan syariah kayak gitu, syariah. Ya, sayangnya aku nggak ada kesempatan itu dan aku bersyukur banget kayak gitu. Jadi aku bertahap menemani ya yang di desa Blitar tuh yang aku ketahui. Bayangkan aja kalau aku di rumah aku, di desa aku kayak gitu. Mas terakhir aku lihat bebek kayak gitu. Sepupu aku. Cuman lama-lama udah ganti kayak gitu. Dulu mbakku sapi, ibuku ayam ya sekedarnya aja kayak gitu supaya makanan sisa kayak gitu tuh selain bisa jadi karak ya. Ibu kumpulin tuh sampai bersak-sak loh ya. Karak itu yang namanya karak itu. Ada pengepulnya juga buat makanan bebek, Bu, kayak gitu. Dijual sama ibu aku kayak gitu. Lumayan kan dapat uang kayak gitu. Orangnya baik kayak gitu. Ibu mau uangnya nggak apa-apa bisa buat. Toh dia juga cari uang kayak gitu, cari barang itu kayak gitu. Dia kesini nggak malu kayak gitu karena aku nggak ngasih secara cuma-cuma kayak gitu. Iya kan? Kalau cuma-cuma terus kan lama-lama enggan ya kayak gitu. Nggak ada anak perempuan tabu kayak gitu kan lama-lama ya. Makanya uang aja deh, smart money kayak gitu. Pelan tapi pasti. Pelan tapi yakin. Ini kan udah mendidih ya kayak gini. Nanti tunggu sampai berkurang kayak gitu, matikan aja. Kayak gitu. Kalau airnya sudah sebenarnya bisa aja sih dimatikan kayak gitu. Supaya hemat kayak gitu, nanti dinyalakan lagi. Itu sama aja kayak gitu, hemat. Aku gak buru-buru makan kan masih ada makanan lain kayak gitu. Toh ini buat cadangan sahur nanti. Ini mendidih ya, matikan aja. Gak usah buru-buru. Nah ini ada proses supaya hemat hemat LPG menurut aku. Kayak gitu ada yang ada pakai rumus kayak gitu. 30 jam 30 jam 15 menit. Maksudnya 30 jam mendidihkan ya. Mendidih 15 menit, mendidihkan lagi 30 jam kayak gitu. Kalau keburu-buru, berhubung ini nggak keburu-keburu ya, biarin aja. Aku mau makan dulu. Aku
mau sarapan dulu kayak gitu. Nanti ngapain aja aku hari ini ya? Terdeteksi banget, Pak. Ngapain aku? Aku cocok dibayar berapa? Kayak gitu. Padahal aku tulus ya. Setiap ibuku bilang kayak gitu. Zaman dulu nggak ada bayarannya. Kamu cari uang yang banyak kayak gitu. Kalau nggak sempat masak, beli aja kayak gitu. Atau mungkin kamu cari uang yang banyak kayak gitu. Warung kan di sana banyak di Sidoarjo, Surabaya kayak gitu loh. Nggak harus kok perempuan masak. Masalahnya aku passion bu kayak gitu sebagai seorang ibu dua anak kayak gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah ada yang sunnah belum? Aku mau nyiapin anak aku kayak gini aja. Siap-siap, jangan masak nggak apa-apa. Ini sekalian aku nyiapin sarapan anak aku kayak gitu. Ada telur. Ini kemarin aku coba ya. Tante bilang ini produk baru. Aku seneng. Keju, anaknya suka keju, suka tuh. Aku kalau ada produk baru aku suka. Biasanya kan ada diskon ya. Pertama kali itu kayak tepung dulu 15.000, sekarang 22.000. Kayak gitu loh. Kalau promo-promo tuh aku ambil aja. Ini enak ini. Nugget keju. Berwisata itu aku suka di sana, itu besar sekali pasarnya. Aku 2 kali ke sana. Pertama kali masih baru-baru ya, masih ranum kayak gitu kan. Aku ke sana bawa mobil waktu itu sama anak aku bertiga. Aku cuman beli buah-buahan. Tak pikir kulaan yo, tiba itu ku sak kresek tok ngono lho. Terus bareng ngono, ibuku nggak sempat aku ajak ke sana kayak gitu. Terus naik motor, aku ke sana sama Pak suami. Aku kok sepi ya, mungkin karena udah siang ya kayak gitu. Bagus sekali padahal loh, kayak gitu. Aku pingin kayak gitu ke sana. Coba aja kamu kalau ke sana, seneng kamu kayak gitu. Kulkasnya nggak cukup segini. Iya kamu, aku seneng sekali, banyak macam-macam buahan kayak buah-buahan tuh. Aku waktu itu ada kak terong seleret-seleret ungu kayak gitu. Aku tahu ini, aku tahu kayak gitu aku. Aku hafal sekali kan sifatnya teman-teman aku, sahabat aku tuh aku hafal kayak gitu loh. Aku pokoknya bikin video kayak gitu sih banyak-banyaknya. Segini aja. Ini nanti tanggal 19 mulai ya puasanya. Berarti insya Allah tanggal 18 itu mulai malam terawih sama sahur. Ini saya. Hey, Mas Jani. Ayo, Mam. Selamat makan. Ini sampahnya. Mau bawa aja ya. Berkumpul sama anak-anak aku menyambut Ramadan tahun ini 2026. Kemarin liburan Imlek, sekarang menyambut Ramadan. Celebration terus setiap hari ya. Nyambung terus kayak gitu aku. Gak apa-apa kalau aku ada momen terbaik, pasti aku ambil videonya. Sistem sih sudah jalan berputar ya. Tapi kalau aku udah suka kayak gitu, passion banget, hobi dan passion dan uang. Enak sekali lodeh belendrang sama tempe sama ini kacang, enak sekali. Ini hujan gerimis kayak gitu. Aku sebenarnya malas ngapa-ngapain ya. Pinginnya bakso, tapi aku nggak ada stok bakso. Masih gerimis ya, sekarang bulan Februari, Januari, Februari, sampai kapan itu berhenti musim hujan itu? November rain. Enak banget. Ya sebenarnya aku bagus kok kalau ngerangkum kayak gitu, nggak usah terus kayak gitu. Tapi menunggu itu tidak tepat. Apalagi pekerjaan kayak gini nggak berat kan kayak gitu, nggak bawa pacul kayak gitu. Coba kamu sekalian tuh macul kayak gitu. Mana ladangnya kayak gitu aku. Di sini berebut matahari. Kayak gitu, kayak pelacur kayak gitu loh. Kamu kalau mau bertani, kamu sana. Pindah ke gang sana kayak gitu. Kayak di mataku itu ini kok kayak anak kuliahan, kok kayak pelacur ya, kayak gitu. Ayam-ayam kampus itu sejak itu ya ada Facebook kayak gitu.
Aku tahu itu gosip-gosip ayam kampus, aku tahu kayak gitu. Itu udah lama sekali kayak gitu loh. Ya udah aku terlambat tapi aku harus, ya kan, karena aku apa yang difikirkan itu nggak tahu ya aku. Terus aku bawa ayat-ayat suci ke sini, ke media sosial ini kayak gitu. Dan blogger aku memang nggak dipenuhi iklan. Kalangan terbatas sih sebenarnya kayak gitu. Nggak semua bisa lihat aku, nggak harus. Intinya itu ya, suka dulu pelajaran itu kayak gitu. Kayak aku, ibuku bikin penasaran. FASN itu apa bu kayak gitu. Terus saja, Fatimah nanti kamu tahu sendiri, itu aku waktu SD. Akhirnya aku sampai sekarang aku suka pelajaran itu kayak gitu. Kalau aku belajar lagi sih, aku bisa jadi guru, jadi dosen kayak gitu. Buat apa ya udah umur segini kayak gitu loh. Kalau kimia analisa itu kan aku ngantuk sekali ya. Aku kalau udah nggak suka itu banyak kan tidur kayak gitu loh. Kalau nggak ketiduran ngantuk-ngantuk kayak gini, ya apa padahal aku udah makan sih kok ngantuk sih kayak gitu. Analisa tuh ya kayak gini, apinya jadi ini kayak gitu. Bukan aku nggak ngantuk pas pelajaran tuh mesti ngantuk kayak gitu loh. Tapi aku tetep lah suka kayak gitu. Ya sama, kayak bertani. Namanya juga anak petani ya kayak gitu. Kalau ikan baku nelayan, punya kapal. Bapakku petani, aku pabrik, teknik kimia, pak suami aku komputer. Dokter yang belum. Dokter itu penting ya. Ahli farmasi. Sama kan, ahli farmasi itu sebenarnya hampir sama dokter loh. Kemudian ya tentara. Oh ada sih Pak aku. Pilot juga ada sebenarnya, masih katanya ibu aku ada saudara kayak gitu. Nggak pernah kok aku bertengkar itu kayak gitu loh. Ya kalau dikasih-kasih gara-gara marahan tuh gara telat aja kayak gitu. Aku kan ke desa ya kayak gitu. Aku dari desa berangkat kayak gitu. Kayak itu. Aku kok lama kayak gitu loh. Aku kan dijemput dari bapak aku kan kayak gitu. Kok lama kayak gitu. Aku dikasih kue kayak gitu. Masa masih marah sih? Aku berharap istrinya tuh aku tahu, aku suka dia, aku mudah hafal kok kayak gitu. Ya wis. Kalau sahabat aku kayak gitu, kok nggak ngasih tahu yang mana sih istrinya? Aku terus-terus ngelaba. Aku tahu namanya. Udahlah, namanya aja bagus kayak gitu. Udah sepadan kayak gitu. Kayak Pak SBY sama Bu SBY ya, namanya sepadan. Aku juga namanya sepadan. Kayak gitu loh. Ya sahabat aku juga sepadan kayak itu tuh namanya cinta sejati, wabah cinta sejati kayak gitu. Mau jadi apa aja itu pokoknya cinta sejati itu wajib kayak gitu. Mau jadi tuh masak di vlog, mau jalan-jalan kayak gitu. Yang penting dapat cinta sejatinya. Ya Allah kayak gitu, kenapa ya kayak gitu, aku nggak pura-pura kayak gitu. Masalahnya itu mandi nggak doa karena aku punya mantra loh kayak gitu. Aku nggak bilang dia punya mantra, nggak. Aku cuma ngetes. Dia dukun lagi apa bukan? Nggak dukun apa bukan? Katanya dukun itu masa ada dukun bodoh kayak gitu aku. Dukun ada levelnya juga, ada sarjana. Jangan ada dukun zaman dulu kayak gitu. Aku nggak pinter amat kok kayak gitu. Tapi aku mau belajar kayak gitu. Ini aku nunggu jemuran kering ya kayak gitu. Seneng sih aku kayak gitu, gaya. Ibu aku paling gaya rek kayak gitu. Koncone di luar negeri kabeh. Kok ya banyak teman aku di luar negeri itu udah ada yang menikah, bahkan semuanya menikah kayak gitu. Ya aku kenapa gak diajak-ajak kayak gitu. Di sana tukang cuci piring aja mahal kayak gitu. Apalagi sarjana dihitung nggak kayak gitu. Kalau masuk vlog dihitung nih kayak gitu.
dan banyak yang nonton kayak gitu. Masa nggak pakai sih, profesional tuh pakailah strata kayak gitu loh. Dan apa keahlian khusus ya, kayak kayak jabatan-jabatan publik kayak gitu ya. Presiden masa harganya sama rakyat, nggak mungkin lah. Ngapain ada YouTube, ngapain ada media sosial kayak gitu loh. Aku makan sama siapa terus kayak gitu loh. Masa aku cari bule, cari pacar bule kayak gitu sampai tak share-share kayak gitu supaya dapat pacar lagi. Apa suami aku nggak bolehin kok kayak gitu. Ngomong lewat bahasa Indonesia aja sebenarnya bisa kok aku kayak gitu. Terus tak wirid terus ya, namanya siapa, wajahnya tak wirid. Enak aja kayak gitu loh. Ngapain ya jauh-jauh kayak gitu loh. Yang deket aja sudah habis, ini pulang jam berapa pulang. Aku nggak pakai mantra-mantra, dia yang ngajarin aku. Kalau aku pakai metafisik kayak gitu. Gimana metafisik itu kayak gitu aku. Pengasihan kayak gitu. Oh pengasihan. Kalau pengasihan tuh kayak apa? Aku tanya kayak gitu. Aku ngomong terus. Kalau aku dikasih doa ini loh sama Pak Le aku waktu itu, mbahku kayak gini. Kalau sakit gigi juga ada doanya kayak gitu. Udah terbuka banget aku sama Pak suami aku kayak gitu. Udah tahu rahasia aku, rahasianya juga aku sudah tahu kayak gitu loh. Mau neko-neko kayak gitu loh. Enak sekali makannya pakai ikan asin. Dan ini pengolahannya kayaknya bukan ikan asin sembarangan ya. Ini kan teknologi pangan kayak gitu ya. Teknologi apa kayaknya kalau yang ini teknik memasak ya, bagaimana diplungker-plungker kayak gitu sama aja sebenarnya. Dilurusin, diplungker, tapi kan daya jual, daya minat, daya beli itu kan dari tampilan kayak gitu loh. Aku mau langsung John Robert Power kayak gitu ya. Dandan pakai lipstick kayak gitu. Udahlah, seperlunya aja kalau arisan kayak gitu. Pasti sahabat aku kayak gitu, profesional aja. Ala pilot, ala tentara. Tapi aku gak punya senjata. Aku punya air mata. Dan aku punya doa. Itu sudah cukup buat Pak suami aku kayak gitu. Mau tahu doanya? Kejam sih. Kejam. Tapi menurut aku itu pas banget. Tahu ya, kalau punya anak perempuan kayak bapak aku tuh kan mestinya mau tak casin kayak gitu belinya. Supaya aku jadi ratu di rumah aku kayak gitu. Pak suami aku tinggal maintenance kayak gitu, keuangan. Awakmu pasti ayu, mesti ayu awakmu dirawat, terus diselus-selus pipine kayak gitu. Kok iso-iso kok sesuai bojone yang diusir kayak gitu. Bapakku tuh kayak gitu. Wes biarin aja bapak ikuti alur pemikiran aku kayak gitu. Aku mau berdiri di atas kakiku sendiri, Pak. Atas usahaku sendiri. Sakit sih. Perasaan aku juga rapuh kayak gitu. Enggak mudah putus asa sih, tapi tepat rapuh, tepat nangis kayak gitu. Kok sampai segini sih bapak ninggalin aku, kok aku belum dalam keadaan belum selesai kayak gitu. Sebenarnya aku nggak mentolo banget, Pak suami aku kerja kan sudah enak sih kayak gitu. Dia pinter, expert kayak gitu. Banyak orang-orang pinter di sana kayak gitu. Aku makannya masa aku nunggu semuanya, nunggu Pak suami kayak gitu. Nggak usah kayak gitulah, biasa aja kayak gitu aku. Sekarang aku makan enak, Pak suami aku belum waktunya makan ya. Sekarang kayak gitu loh. Semuanya tak refleksikan, berhubung kan anakku belum kerja ya. Kalau anakku juga kayak gitu. Kenapa anakku ini di mana ya anakku kayak gitu. Aku lagi makan enak kayak gitu. Aku katanya anakku, aku juga makan enak kok mah di luar sana sama teman-teman aku kayak gitu. Mama gak usah mikir kayak gitu. Ya udah, aku bersyukur banget, alhamdulillah kayak gitu. Bayangin aja ya kayak gitu. Anakku tuh ngontrak dulu, ibuku kayak gitu. Aku gak bisa kamu ngontrak kayak gitu. Apa yang pokoknya kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, kamu harus punya rumah. Ibuku kayak gitu. Ibuku kok tekad sekali sih kayak gitu. Bahkan ibuku mungkin kalau aku gak nikah kayak gitu, biarkan aku bekerja terus kayak gitu. Anakku di rumah aja kayak gitu. Bisa aja loh kayak gitu. Anak perempuan masa ider-ider onur ini kayak ngono.
Ya kan, kayak vlog ini kan memang berputar kayak gitu. Ini gimana nih kalau nggak ada pendukung yang lainnya kayak gitu. Aku share-share kayaknya aku supaya laku kayak gitu loh. Tapi di sini kan yang kreatif kayak gitu kan yang dapat ya kayak gitu loh. Misalnya kayak aku seharian ngapain nggak aku pisah-pisah, iya kamu nggak perlu dapat uang sih kayak gitu. Kamu ada suami kayak gitu, udah ada gaji kayak gitu. Iya, iyalah aku katanya. Udah lali kayak gitu. Itu udah dari usahamu dulu kayak gitu. Kamu sekolah, bapakmu bertani kayak gitu. Sekarang kamu tinggal menikmati aja sambil bekerja kayak gitu. Makan udah itu kayak gitu aja. Meja makan aku tak bersihkan ya. Aku kasih tapak dulu. Gaya ini aja batik aku yang aku bikin batik liris ini bagus banget kayak gitu. Menurut aku kayak gitu. Aku beli berapa ya lupa aku. Ini aja udah kayak gitu. Aku suka banget tuh etnik-etnik kayak gini. Itu ini suka sekali aku loh bunga-bunga. Aku suka bunga-bunga. Halo, udah makan semuanya? Sudah makan? Menyambut hari Ramadan ya. Mulai sahur kapan? Tanggal 18. Ya, puasa tanggal 19. Ya, terus terawih tanggal 18. Ya, udah makan itu ya, udah cuciannya juga sudah nggak ada. Ya, ngapain aku ya? Ini aku nyalakan ya. Ini masih anget kan udah 30 jam, 30 menit. Aku nyalakan lagi. Tuh, aku nyalakan lagi mendidih kayak gitu. 15 menit, dimatikan lagi. Ini aku kan kemarin udah nyuci ya. Kayaknya ada kerjaan apa lagi ya? Itu sambil nunggu mendidih, aku biarkan aja itu kayak gitu. Kalau ingat-ingat ya, kalau sudah mendidih 15 menit mendidih dimatikan kayak gitu. Udah aku mau kayaknya kalau nggak ada internet itu nggak bisa aku nyetel TV kayak gitu. Kalau anakku sih masih ada laptop, masih ada HP. Kalau aku nggak bisa, harus ada internet kayak gitu. WiFi 300-an. Masih belum berubah aku harganya itu. Bayangin aja berapa tahun aku kayak gitu sejak dulu pakai first kayak gitu. Awet sampai sekarang mau diganti PLN kan 175.000 ya. Pas suami aku tuh belum ada tawaran yang pasti kayak gitu loh. Ke aku kayak gitu ke rumah aku gitu. Aku gak berani gambling lagi. Males biar aja kayak gitu. Toh nanti semakin lama jadi pelanggan biasanya dapat apa ya bonus-bonus fitur baru mungkin apa kayak gitu ya. Kayak gitu biasanya kan kayak gitu loh. Udah dijalani aja Kak selama belum ada penawaran lagi kayak gitu. Ya biasanya kalau ada produk baru kayak gitu PLN ya nawari door to door kayak gitu. Selama nggak ada ya udah. Ini masih mati. Udah diganti itunya alatnya itu mati. Ya udah. Anakku untungnya nggak mungkin pakai danlutan ya. Main gamenya pakai danlutan. Download dulu kayak gitu. Aku bisa tah kayak gitu nonton dangdutan nggak tahu anakku mungkin pakai paketan nggak tahu aku. Kalau aku nunggu pak suami aku pokoknya TV remote kayak gitu. Kemarin aja remote-nya habis aku teriak-teriak sama pak suami aku. Remote kayak gitu loh. Anaknya kan udah gede-gede ya udah ngerti paham kayak gitu internet. Kalau mati pakai pulsa kayak gitu udah otodidak anak aku tuh udah bisa langsung kayak gitu. Kalau aku remote mati aja teriak-teriak sama pak suami aku kayak gitu.
Ini aku harus beli baterai. Baterai remote aku mati. Ini kemarin pakai punya AC. Ya kayak gitu. Aduh. Ya, kenapa aku nggak balik kayak anak-anak ya? Memang anak-anak sih kayak gitu. Tapi ini penting kayak gitu. Nonton TV ini penting kayak gitu. Aku gak lapo-lapo loh timbangannya ngomong ngelanyar-ngelanyar kayak gitu kan. Ngelantur kayak gitu. Untungnya Pak suami aku bukan dari kalangan ABRI ya kayak gitu. Kalau ibu dulu bilangnya tuh apa kayak gitu aku kayak gitu. Gak tahu aku gak sempat dengerin, aku diem aja kayak gitu. Yang penting kayak berhalusinasi kayak gitu. Aku kan harus move on kayak gitu. Kamu sarjana ngomong kayak gitu sih Pak suamiku enggak. Itu dari dalam hati aku. Aku harus bertarung dengan hidup ini menyelamatkan anak-anak aku kayak gitu. Dari cacat mental kayak gitu, bullying kayak gitu. Dan ancaman moral lainnya. Jadi ya, sesekali diaduk ya. Ya, sekali aja diaduk. Ini sampai berkurang airnya ya. Udah dipastikan empuk. Apalagi pakai presto. Tuh. Yes. Sampai airnya berkurang. Sampai empuk. Nggak empuk nggak enak. Nanti tinggal dikukus. Lagi mati internet aku. Internet aku mati. Ini anak-anakku sih bisa pakai hotspot ya. Aku maunya sekarang mau bersih-bersih lantai. Aku udah bilang lantainya semakin bagus, semakin jarang bersih-bersih kayak gitu. Dulu aku setiap hari pagi dan sore, sekarang kayak dikir petang ya. Dikir petang dan dikir pagi. Sekarang aku 3 hari sekali. Ngepel juga kayak gitu. Jadi sebenarnya rasa syukur itu loh yang bikin panjang umur kayak gitu. Tapi aku nggak tahu ya namanya juga. Yang penting aku siapkan semuanya dan aku tidak takut mati kayak gitu. Karena ada Allah yang maha menimbang-nimbang kayak gitu. Karena itu di depan aku, di rumah aku ada kotoran lagi. Aku mau bersihkan kayak gitu. Ini anak-anakku, aku memang nggak iri anak aku ya, ngapain kayak gitu. Apalagi aku dapat pacaran sama pak suami aku, itu dosa ditanggung orang tua kayak gitu loh. Kalau ibu aku kayak gitu rasanya itu gimana ya? Rasanya kalau kamu nggak belajar, nggak pinter, masih miskin, itu salah kamu. Kamu nggak mau bekerja. Bu, mau ada yang ikut-ikut kayak aku loh, bu, kayak gitu. Padahal kan dia nggak pernah punya kandang, kayak gitu aku. Mbahnya nggak pernah punya kandang, bu, kayak gitu aku. Jadinya kayak, ih pantes kamu kayak gitu masuk TV seneng banget kayak gitu, asal dapat uang. Dulunya punya kandang ya, kenapa kamu nggak boleh makan ya? Kayak gitu. Kalau kamu menghina, kamu nggak boleh makan. Sih ya, sekarang aku mau ngepel. Ya, kayak gitu. Aku berani kayak gitu.
selesai aku nunggu penuh ya. Aku kalau dulu itu di rumah ada yang pompa kayak gitu, ada sumur. Sumur juga ada dua. Sumur bor sama sumur sumur yang itu kayak sumur lubang buaya kayak gitu. Sumur yang lubang kayak gitu ya. Aku juga mau tiru itu kayak gitu. Aku Pak Air nih kok ketawa-ketawa nanti tak. Pak Air itu ketawa-ketawa sih sama aku. Mungkin dulu yang ngebor rumah aku yang dulu ya. Nanti tak panggil loh Pak kalau ada uang kayak gitu aku. Aku mau bikin di pojokan situ kayak gitu. Ya supaya apa ya? Terkontrol banget sumber daya airnya itu ada kelihatan kayak gitu loh. Sekarang kemarau di bawah. Kalau sampai musim hujan kadang-kadang itu dari permukaan itu cuma 3 meter loh kayak gitu. Karena di sini serapan kan banyak. Kon aku juga suka bercocok tanam ya kayak gitu. Di situ juga aku waktu kontrak kayak gitu. Malah aku nggak pakai sanyo supaya nuansa pedesaan itu dapat kayak gitu, batu-batu kerikil kayak gitu. Kemudian pakai timba dan aku satunya pakai air dalam tuh pakai apa ya? Pakai pam. Jadi aku dua pam. Kalau di sini aku nggak pakai pam. Aku mau menikmati sumber daya alam aja. Pam juga sumber daya alam sih, tapi kan yang paling hemat itu aku mau bikin sumur lagi. Tapi bukan sumur bor di pojok situ. Kapan kalau aku punya uang aku tak panggil ya senyum-senyum. Soalnya aku suka nawar sih kadang-kadang. Aku nggak punya uang loh Pak kayak gitu. Kadang-kadang orangnya itu kasihan kayak gitu. Cuman berapa ya dulu itu? 1,5 juta kayaknya. Aku bagi dua sama pemilik rumah kayak gitu 750-an. Aku klaim ya kayak gitu. Kan ini bukan rumah aku. Toh sampai sekarang tetap kayak gitu loh. Kenapa yang belakang rumah kamu ambili semua kayak seng-seng kayak gitu? Katanya mau di apa? Ditempati sama adiknya kayak gitu aku. Kalau ditempati sama adiknya itu biasanya kan dibaikin kayak gitu ya. Enggak mungkin lah ala kadarnya kayak gitu. Banyak tikus kayak gitu loh. Di situ banyak tikus kayak gitu. Tapi kalau aku bersih kayak gitu, tikus nggak pada ke rumah aku kayak gitu. Itu nggak tahu kok masih ada ya. Aku bersihin aja semuanya sebentar lagi kayak gitu. Baknya dulu aku bersihkan kayak gitu. Soalnya percuma aku nonton TV nggak ada yang ditonton. Anakku tuh pakai hotspotnya dia sendiri. Kalau aku mah ini ngandalkan internet dan wifi kayak gitu. Nggak tahu aku nanti aja kalau ketemu teman aku. Satu aja bisa banyak kok. Aku tapi nggak boleh ya kayak gini loh. Ya udah wes, aku seneng banget. Ya jangan rumahku yang lain ya kayak gini aja. Katanya adikku Mbak 100.000 Mbak buat sumbangan donatur. Alah jangan 100.000, 1 juta tak kasih. Kalau aku punya uang kayak gitu. Kamu nggak bisa tak bobol kayak gitu. Kan sudah 1.000 ya. Boleh aja kan KTP-nya adik aku kayak gitu kan. Dia masalahnya jurusannya sarjana pertanian. Adikku sarjana teknik sipil. Yang ketiga ini komputer. Tapi apa bisa ya? Biasanya katanya anak kecil bisa. Apa ya? Kayak gitu aku kok nggak bisa. Aku males utik-utik komputer mana. Gitu. Ini aja aku minta laptop belum dibelikan. Supaya aku expert dulu bikin videonya. Dan hijau.
bersih semuanya. Rumah aku kayak gitu, anak-anakku tuh peace banget di rumah, kayak gitu, kerasan di rumah. Itu harapan aku, karena pada saatnya aku akan melepaskan dia bagai layang-layang, ya kan. Nggak boleh orang tua tuh lepas begitu aja, nggak boleh. Udah tuh ya, anak aku sudah bersih rumahnya kayak gitu. Aku nggak usah mandi, ngapain. Dingin. Aku lebih baik ngurusi jemuran. Hujan gerimis ya, aku ambil aja tuh. Loh, anginnya sih keras kayak gitu. Aku ambil semuanya ya, ini daster-daster aku ngurusin jemuran aku. Kenceng loh, anginnya kenceng sekali. Tapi udah kering, diambil aja. Mulai datang tuh. Namanya kayak gini. Ini bajunya anak aku. Ini daster-daster aku. Udah dilipat. Kos kaki sudah kemajuan ya, kayak gitu, ada kayak gini. Bawahnya itu hitam, alasnya itu hitam kayak gitu. Loh. Ya kan? Jadi gak berat kayak gitu mau nyucinya itu kayak gitu. Ya, ya. Kalau underwear semua hitam juga nggak apa-apa ya. Enak kayak gitu loh. Kenapa masih ada putih kayak gitu? Semua underwear hitam, jadi nggak usah tanya lagi. Nggak penasaran lagi kayak gitu loh. Nggak iso loh kayak gitu. Kalau kalau roknya putih kelihatan kayak gitu. Dulu ya waktu masih SMP. Kok ada yang pingin tahu celana dalam aku kayak gitu loh. Ya wes lah. Aku mau bersih-bersih lagi. Aku sudah selesai bersih-bersih, masak. Itu sekarang buang sampah kayak gitu. Buang sampah ya, kayak gitu. Aku nggak mau detail ngomong ya, karena kadang-kadang aku tuh suka jijik kayak gitu. Tapi kalau semuanya pakai safety kayak gitu, aku pakai tutup hidung, terus pakai sepatu karet. Buat aku pekerjaan apapun yang penting halal kayak gitu loh. Daripada gak dapat kayak gini. Mending aku kan Mbak jualan kue loh Mbak, 500.000 kayak gitu. Jualan kue pinggir jalan itu udah dapet di tangan kayak gitu loh. Ini modal aku itu modal percaya diri yang tinggi sekali kayak gitu. Gimana masa lalu aku kayak gitu. Teman-temanku kayaknya menjauh ya. Masa gara-gara kayak gitu menjauh sih kayak gitu loh. Kayak gitu aja. Aku mau buang sampah ya. Aku makanya mau tak kasih komentar kayak gitu. Kenapa nggak pakai tutup hidung? Kenapa nggak pakai sepatu karet kayak gitu? Semuanya toh aku di sini ya. Ada kecoak, ada tikus, ada kucing. Aku tuh nggak pelihara tuh yang namanya kucing. Aku nggak pelihara tuh yang namanya tikus. Kayak gitu loh. Aku udah bersihkan semuanya kayak gitu. Aku tuh suka tanaman daripada hewan kayak gitu. Aku udah coba tuh apa tuh piye ya, ayam kecil dimakan sama tikus kayak gitu. Aku udah berusaha tuh maksimal kayak gitu, gimana aku mencintai hewan kayak gitu. Terus ikan kayak gitu aku pernah dikasih akuarium, dilempari sama anak aku sama sandal japit. Ya udah, aku mencintai apa yang aku punya aja kayak gitu. Kalau Pak Tikus kesini, Pak Kucing kesini, ya aku bersihkan aja kayak gitu. Aku siram, aku pakai sabun kayak gitu. Ya kan? Mentang-mentang aku anak petani, punya ayam kayak gitu, Pak suami aku terdampar di sini kayak gitu. Biar aja dia tahu rasanya jari ibunya kayak gitu. Ih jahat banget ya kayak gitu. Ibuku sampai mati loh mikirin. Karena aku punya nasib yang sama kayak ibu aku. Gak terima, ibu lo ngingu PT ngono loh. Apa ombone sak ambran-ambran ngono. Masih nandur kangkung kayak gitu loh aku. Oh, nana apa buang sampah dulu ya. Itu masih bersih tuh. Tinggal disemprot desinfektan. Masih bersih. Biasanya tuh lihat tuh, masih kering bersih. Biasanya aku cuci seminggu sekali.
Gaga mie goreng original. Anakku udah bikin ya kayak ngono loh, udah masak bikin mie, suka-suka aku ya kayak gitu. Aku lagi pingin Gaga, Lady Gaga. Expirednya ini dari mana ya? Aku suka sih nonton kayak gini nih. Tuh ada Twitter, ada Facebook, ada tempat sampah. Gambarnya tempat sampah nih, harus buang sampah. Ada instruksi kayak gitu. Oh, ini mie keriting banget nih. Ini mie-nya bentuknya beda-beda ya. Ada keriting sekali, ada lurus tuh kayak spaghetti. Ya, aku suka yang keriting sekali, aku suka. Yang keriting sekali aku suka. Tuh. Bumbunya enak ini. Aku suka yang ada sayur keringnya. Tapi kadang ada, kadang nggak ada ya. Biasanya ada tulisannya pakai sayur kering kayak gitu. Aku hampir tuh kerja di pabrik mie, tapi nggak lolos sampai jadi pabriknya diambil alih kayak gitu loh. Tadinya investor asing, kemudian dibeli orang Indonesia kayaknya. Ini kayak gini aja, aku taruh di mangkok. Aku kayak gini aja sekarang, masih belum ya, tinggal sehari lagi aku sudah nggak makan itu. Insya Allah aku puasa. Aku suka yang minyak keriting kayak gitu, kayak mie gacoan. Mie gacoan tahu kan? Cabai level 50 ya. Jadinya tuh sedikit aja kayak gitu, lebih hemat menurut aku. Harganya sama, mending aku beli yang 50 levelnya. Harganya nggak tahu, aku lihat lebih mahal ya kayaknya, aku nggak tahu. Menurut aku sih hampir sama kayaknya, nggak ada beda. Level 50 sama 30 sama aja. Ya udah, aku pakai level 50 ini. Udah ya, aku mau makan dulu. Mumpung belum Ramadan. Enak rasanya, itu kayak mie gacoan, tapi aku nggak ada pangsit kayak gitu loh. Pangsitnya aku nggak ada, jadi pakai rempeyek aja, enak ya kayak gitu. Ini terakhir aku ngomong makanan, semoga besok aku nggak ngomong makanan. Masalahnya ini bukan daily vlog, aku bukan review makanan. Pokoknya kegiatan aku sehari-hari kayak gitu. Enak kok, minyak keriting aku suka. Kemudian nggak ada pangsitnya aja, jadi aku pakai peyek aja, makannya pakai peyek. Tuh peyek aku masih ada sedikit, masih tinggal sedikit. Aku buat lagi ya nggak apa-apa sih, tapi kapan-kapan aku bikin lagi. Tuh makannya udah ya, makan dulu, enak. Rendang kayak gini, ibuku tuh rawon, udah kenal soto ya. Kalau mbahku jarang masak rawon, itu beli. Soto juga, kalau ibu aku sudah sering tuh bikinnya rawon sama soto. Kemudian ini rendang ini ya, biasanya kalau dendeng ragi, ibuku kalau puasa tuh siap dendeng ragi. Dendeng ya beli biasanya di Tuku Restu, Tuku Pendowo kayak gitu. Kadang bikin sendiri. Ini aku bikin rendang buat persiapan bulan puasa. Buat sahur itu enak, sambal goreng kayak gitu. Kalau enak kok kayak gitu. Jadi kalau misalkan di sini tuh banyak sekali pasar kayak gitu. Masalahnya aku kadang-kadang nggak enak kan beli terus kayak gitu. Kadang-kadang aku masak, kadang beli, nggak nentu. Tergantung mood kayak gitu aja. Udah asap. Oh, udah selesai nih. Nih, udah. Udah mau gosong ya.
Ada di media sosial juga ada tuh rendang gali kayak gitu. Nanti tinggal dipanasi pakai microwave atau dikukus. Dikukus itu enak sekali. Tinggal dikukus kan empuk kayak gitu loh. Apalagi dikukus balak-balik ya. Ini udah keluar minyaknya itu. Bumbunya maupun kalau kepakai serbuk santannya sedikit sih. Ini tapi udah keluar tuh minyaknya. Padahal aku nggak ngasih minyak loh ya. Udah selesai, aku matikan aja ya, tinggal didinginkan. Tuh apinya kayak gitu. Mau bulan puasa, biasanya aku rebus. Makanya tuh meskipun aku beli di Indomaret, aku cuci satu persatu. Pakai sabun ya. Tuh pakai sabun. Sedikit aja sabunnya. Karena udah bersih sih sebenarnya, tapi di Indomaret itu ya udah dicuci kayak gitu loh. Aku taruh di situ ya, kayak gitu aja. Loh, ini aku yang lancip, ujungnya lancip, taruh di atas. Itu aku kayak gitu, ilmuku tuh dikit-dikit aku dikasih kayak gitu. Sedikit-sedikit ya makannya kayak gitu. Kalau naruh itu yang ujungnya yang lancip ya. Pak suami aku nggak boleh banyak-banyak makannya, takut gemuk. Nggak boleh gemuk, nggak boleh jelek, nggak boleh tua, nggak boleh keriput. Maksudnya Pak suami aku itu ya. Mana uangnya aku mau perawatan kayak gitu loh. Ngutang, nggak mau aku ya ngeridit kayak gitu. Cantik aja ngeridit, nggak mau. 4:30 aku nunggu Pak suami aku pulang kayak gitu. Biasanya aku dulu sama anak aku tuh baca Al-Quran kayak gitu. Sekarang ada ini aku bisa kayak gitu seartinya. Aku sudah lumayan sih tajwidnya kayak gitu. Tapi aku belum kayak tak rekam kayak gitu, enggak. Aku nggak berani. Nggak berani aku kayak gitu. Lebih baik anak-anak aja. Anak-anak tuh pinter-pinter kan sekarang kayak gitu. Ini memang kayak gini. Rumah aku masih belum fix kayak gitu, jadi aku mau renovasi dikit-dikit ya, pelan-pelan kayak gitu. Mau tak ganti dengan kayaknya kasa kayak gitu, kasa yang agak kerep atau tengahnya kaca, apa pinggirnya kaca tengahnya kasa kayak gitu. Aku kasih korden atau nggak usah ya, kordennya sudah ada. Kayak gitu aja progres aku tentang rumah aku, tempat tinggal aku, tempat tinggal. Kan nggak semuanya aku bisa bawa pulang selain amal jariah, anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Kayak gitu aja pengalaman aku sederhana, dan semoga dalam kesederhanaan itu selalu membawa kebersahajaan setiap hariku kayak gitu, bersama teman-teman online. Ya kan macam-macam profesi di sini kayak gitu. Nggak boleh minder ya kayak gitu. Karena semuanya di mata Allah tuh sama. Yang penting aku tahu diri aja kayak gitu. Banyak. Aku mau nonton TV dulu ya. Ya dikir pagi, dikir petang boleh. Aku jam berapa itu mulai nanti ya. Wan mau lebaran kayak gitu loh. Ada mobil Hammer. Itu kayaknya Mercy ya. Aku nggak tahu Hammer itu Mercy ya. Aku nggak tahu. Aku nggak ngikuti sedetail itu. Tuh di Solo kayaknya ngadainnya bagus sekali. Mana ya acaranya? Seru ini, pasti seru. Kayak Indonesia terekspos ya, keraton, kemudian pedati-pedatinya nanti ya. Gue kayak dulu Sanggarwati sama Pak Iwan Tirta itu aku nonton. Setiap perkawinan selebritis ya. Iya Pak Tommy Soeharto, ya aku nonton di YouTube kayak gitu loh. Aku nggak tahu itu gosip-gosip yang aku nggak jelas dari mana, aku nggak jarang aku baca. Aku lihat sekilas, salah ini apa kayak gitu. Gosip-gosip itu aku nggak terlalu ngikuti kayak gitu, kecuali kisah-kisah sejati kayak gitu tuh aku ikuti.
Ya kan namanya Jakarta cantik-cantik ya kayak gitu. Makanya pak suami aku nggak mau. Udah nggak mau aku di Jakarta kayak gitu. Ya udah, aku saya seneng aja. Kata ibuku, terserah kalau sudah punya suami mau di Jakarta, mau di mana aja terserah. Pokoknya bawa uang kayak gitu kerja. Ya udah. Ini aku mau sebentar lagi. Ya, aku nggak selalu setiap hari sih. Tapi kalau baca itu sebaiknya sih kayak gitu. Daripada orang lain membacakan, lebih baik tuh baca sendiri sebenarnya. Zikir pagi, zikir petang kayak gitu. Sebenarnya sesungguhnya sama aja sih semuanya itu. Kalau kita muslim yang baik kayak gitu, berarti bukan berarti ya nggak baik kayak gitu. Maksudnya Islamnya tuh baik kayak gitu loh. Islamnya tuh peace, damai. Kayak iki kan. Asik sih. Kayak biasa kok hartop yo. Tapi baik mercy. Ini aku lagi nonton Family Channel. Kemudian aku banyak tuh Family Channel ya. Punya aku udah nggak apa-apa, aku sedikit ya kayak gitu. Ya wes, nggak apa-apa, aku memang nggak pak suami aku kok semuanya tuh apa kata pak suami aku. Ya kan, lagian aku joinan kayak gitu. Aku yang ambil videonya, pak suami aku yang edit, pak suami aku yang semuanya ini tinggal disambung kayak gitu ya, bikin aku lebih apa ya, semangat hidup kayak gitu. Apa yang aku kerjakan terprogres, cuman sungkan kayak gitu. Aku kayak 4 sehat 5 sempurna, kayak tekanan publik kayak gitu. Jodoh tekanan publik apaan kayak gitu. Aku itu yang paling aku nggak bisa. Perayaan Imlek Partai Demokrat, oh Partai Demokrat melaksanakan sendiri ya, kuda emas tuh. Habis itu aku mau, biasanya itu aku dikir pagi dikir petang itu suka sekali aku. Untungnya ibu aku kalau nggak sempat ya udah kamu dikir aja setiap saat kayak gitu loh. Aduh itu kayaknya kuda emas ya. Aku mau nonton dulu, ini lagi live, aku malu aku kalau live itu kayak gitu loh. Kan ada lagi musim-musimnya suara nggak ada orangnya, aku takut mantul ke situ. Makanya aku nggak suka nonton yang live itu kayak gitu. Kan berisik ya, aku lagi ngomong bisa mantul di situ kayak gitu. Apa iya? Aku nggak tahu. Aku takut. Ya masa iya sih suara aku bisa mantul kayak gitu. Nih perayaan harmoni, aku suka harmoni Nusantara, together in harmony, stranger in solidarity. Bahasa Inggrisan. Aku takut ya kayak gitu. Aku pernah bilang pak suami aku kayak gitu, gimana ini suaraku tuh mantul ke TV nggak kok, kayaknya refleks banget kayak gitu loh. Aku ngomong kayak gini kayak gitu loh. Makanya aku nggak mau tuh. Aku nggak mau aku nonton yang live kayak gitu. Kecuali aku nggak lagi ngerekam kayak gitu loh. Ini itu kayaknya temanya itu kayaknya kuda emas kayak gitu loh. Ini di Jakarta 18 Februari. Makanya aku lalas berita kayak gitu. Jangan yang live lah. Kalau aku live entah nonton lain Pak Prabowo, Pak Harimurti, pokoknya pejabat-pejabat publik kan musim-musim ya, lagi musim kayak gitu loh. Kan cerewet sekali anak itu. Lagian yang nonton cuma 5 kayak gitu. Gak mau berhenti, sakit pak. Pengkhianatan tuh sakit kayak gitu. Apalagi pengkhianatan cinta kayak gitu loh. Kan aku udah punya anak 2 ya kayak gitu. Pak suami aku mau bilang aku jelek, mau bilang aku gendut, mau bilang aku males, terserah kayak gitu. Suami aku nggak pernah bilang aku males kayak gitu sih, enggak. Karena aku terus nggak pernah diem sih. Setiap ada yang kotor ini tapi kayak gitu apa disimpan ya sama hacker. Karena ada anak kecil hacker kayak gitu, aku biarin aja. Kalau kamu suka kan harusnya kamu itu nggak mikir dapat uang panda. Yuk, ancaman moral itu ya kayak gitu. Aku dipikir pamer kayak gitu, pamer kesuksesan. Padahal juga aku pernah punya kandang kayak gitu.
kamu kelihatan orang kaya kayak gitu. Udah nggak pakai anting kayak gini masih kelihatan orang kaya kayak gitu loh. Nonton Harmoni Nusantara itu udah sebaik-baiknya morotal, sebaiknya itu membaca sendiri kayak gitu. Ada hadisnya loh kayaknya. Sebaik-baiknya kamu mengajarkan, lebih baik kamu membagikan pelajaran. Aku lupa, pokoknya bagus. Semakin dibaca Al-Quran itu semakin dapat kayak gitu hidayahnya. Nah, hari ini, sore ini keadaannya udah ya, anak aku tuh udah mandi semuanya. Udah mandi sayang? Udah. Tuh suasana hari sore hari itu anakku mau berangkat satunya. Awas, awas sayang. Alhamdulillah. Ya, di semuanya. Ya. Aku di sini aja nggak pernah keluaran kayak aku kayak gitu. Bener-bener anak rumahan. Makanya jangan salahin ya. Nanti kalau Pak suami aku nggak ngajak aku kemana-mana selain ekonomi kayak gitu. Kamu sih kayak gitu. Iyalah kayak gitu kan, ini profesionalisme. Kalau semua bikin sih terserah kayak gitu. Kalau aku, Pak suami aku tanya uang, berarti aku harus setiap hari kayak gitu loh. Udah, sekarang aku udah fix bener-bener nunggu Pak suami aku pulang kerja kayak gitu. Ya coba kamu kalau bapak aku seneng kayak bapak aku tuh kalau siang makan pulang kayak gitu. Kan nggak terlalu itu, aku kebiasaan bapak aku pengusaha kayak gitu, jadi kepala desa itu jam dinasnya sih ada, pokoknya di kantor itu nggak selalu setiap hari kayak gitu. Maksudnya jamnya jam 7 itu nggak, kecuali upacara ya, aku lupa apa ada upacaranya aku kayak gitu. Santai lah kayak gitu, bapak aku selama 13 tahun itu nggak ada apa-apa, nggak ada maling kayak gitu, aman. Karena ya selain bapak aku berdoa sama Tuhan Yang Maha Esa, sholat kayak gitu, bapakku juga ngurusi leluhur-leluhur kayak gitu. Kayak gitu loh. Masih ada tradisi-tradisi ruat desa kayak gitu di sungai, diruat. Siapa, Bu? Kenapa diruat kayak gitu? Mau nikah apa kayak gitu? Diruat di sungai kayak gitu, selamatan desa, anaknya siapa? Berapa orang? Ibu aku kayak gitu, 4 orang kayak gitu. Ada ruat desa. Jadi desa itu ada selamatannya, gimana panennya. Aku lihat di Family Channel, kenapa ya masih ada tradisi kayak gitu. Padahal capek kerja di sawah kayak gitu. Kenapa? Bertahap kayak gitu loh. Bertahap kayak gitu. Dijadikan satu di musola, ibu aku itu. Gimana rundingan, gimana sekarang supaya anak-anak sudah pada nggak ada yang makan kayak gitu loh. Aku kan kuliah ya, sepi kayak gitu. Tetangga rumahku di desa tuh juga kuliah kayak gitu. Udah dijadikan satu aja di musola kayak gitu. Cuman berapa, 6 itu 6 berkatan tuh apa ya? Pokoknya 6 sesaji lah kayak gitu. Berkatan itu kayak gitu. 6 tumpeng ya istilahnya itu loh. Tapi dipakai 4-4 kayak gitu. Pakai tempat kayak gitu, 4 sampai 6 kayak gitu, satu tumpeng apa kayak gitu. Pokoknya gimana tidak memberatkan lah. Karena aku kuliah semuanya sebelah rumah kuliah. Sebelah rumah udah nikah semuanya, depan rumah kayak gitu. Udah sepi desa itu kayak gitu loh. Makanya kangen ya. Iya, di sana banyak kok. Masih banyak tanah kosong kayak gitu loh. Rumah kosong juga punya adikku masih ada. Kayak gitu. Aku nggak pernah, bule-buleku semuanya di sana. Aku mau nginep tapi masalahnya aku nggak biasa. Sama waktu ada ibuku nggak biasa itu. Nggak biasa aku nginep di rumah mbah aku, kecuali masih kecil. Dititipin ibuku kuliah kayak gitu, dititipin ke mbah aku, yang ngembong mbah-mbah aku kayak gitu. Di sana masih
jarang ada kos-kosan kayak gitu. Jarang, dulu ada sih. Guru-guru dari Jogja ada, dari Tulungagung kayak gitu. Makanya katanya ibu aku tuh ya, yang penting kamu kerja, kamu akan mendapat badan yang sehat, rumah yang bersih kayak gitu loh. Ya kan? Anak-anak yang sehat ya gitu. Ya, bersahaja kayak gitu. Toh, lihat itu, apalagi bapakku lihat Family Channel itu kayak gitu. Bu, aku senang sekali nemeni Bu kayak gitu. Kayak dulu mbak aku yang punya itu, senang sekali aku nemeni kayak gitu. Pokoknya kamu gak capek aja gak apa-apa. Insya Allah kalau suamimu tanya uang, ya mau gak nurut kayak gitu loh. Profesional dari mana lagi kayak gitu. Banyak ya, bedo. Dilarang memancing. Ini bareng anak aku, bareng Dani. Ini sama Mas Dani. Ini sama Mas Dani juga. Papa sama Mas Dani. Nanti aja papa terakhir. Ini sama Hikmah.